Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Kau baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, tapi Engkau selalu setia di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini akan menerangi seluruh kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita harus mengenal Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Yesus diberikan bagi kehidupan saudara dan saya untuk bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Yesus diberikan bagi kita untuk mengembalikan gambar dan wujud Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu gambar dan wujud Allah? Gambar dan wujud Allah adalah sifat-sifat Allah yang tadinya diberikan bagi manusia. Dalam Kejadian pada pasalnya yang pertama ayat 26-27, sifat-sifat yang tadinya diberikan kepada manusia itu hilang ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Yesus Kristus. Dia datang untuk mengembalikan gambar dan wujud Allah itu di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya apa yang dikembalikan bagi kita itu memampukan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Artinya saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, itu tidak akan pernah menang atas hidup kita. Tapi kitalah yang akan menang atas situasi, keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur Allah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Yesus datang ke dunia sebagai firman. Kita lihat di dalam bagian bacaan firman Tuhan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini berarti saudara dan saya diajak lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mendengar firman, menghidupi firman di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena firman itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan firman itu diberikan bagi saudara dan saya untuk menjadikan yang tidak ada dalam hidup kita itu menjadi ada. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu penting bagi setiap kita. Firman itu bukan khotbah, tapi firman adalah proceeding word. Firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah rema yang diberikan bagi saudara dan saya. Makanya setiap orang Kristen yang hidupnya suka mendengarkan firman, mengambil firman menjadi hidupnya, maka firman itu akan menjadi terang di dalam kehidupannya dan menerangi seluruh kehidupannya. Makanya orang Kristen yang hidupnya penuh dengan firman, limpah dengan firman, dia tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang lemah. Dia tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang putus asa dengan situasi dan keadaan. Tetapi dia akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam seluruh kehidupannya, karena kekuatan itu diberikan Tuhan lewat firman yang ada di dalam kehidupannya. Kita tahu Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup manusia, bukan dari luar ke dalam, tapi Dia bekerja dalam hidup kita dari dalam keluar. Itu berarti bahwa apa yang kita terima, yaitu firman-firman Tuhan, itu akan diproduksi oleh Roh Kudus menjadi anugerah bagi kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, ada tantangan, ada persoalan, Roh Kudus akan bekerja membuat firman yang limpah dalam hidup kita itu menyelesaikan masalah demi masalah yang saudara dan saya alami. Oleh karena itu, mari kita belajar mendengar firman, melakukan firman dalam hidup kita, supaya kehidupan itu akan kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa menerima firman dan bisa mengambil firman itu dalam hidup kita? Yang pertama, saudara harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan.
Ketika rasa haus dan lapar itu ada dalam hidup kita, maka firman itu akan bisa kita terima dalam hidup kita. Yang kedua, belajar untuk melakukan apa kata firman yang kita terima. Ketika kita belajar untuk melakukan apa kata firman Tuhan yang kita terima, maka saya percaya firman itu akan tersingkap bagi saudara dan saya. Dan kalau firman itu tersingkap bagi kita, maka firman itu akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan yang ketiga, belajarlah hidup seperti apa kata firman Tuhan. Apa yang kita dengar, lakukan itu dalam hidup saudara. Supaya saatnya nanti bangunan kehidupan kita akan kedapatan menjadi kokoh. Karena kita bangun bukan di atas pasir, tapi kita bangun di atas batu. Saya percaya pemirsa Klavos, perjalanan hidup kita yang masih penuh dengan banyak rahasia, dan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saya percaya kalau firman Tuhan limpah dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan bisa berkemenangan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami. Biarlah Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau berikan firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami mampu melakukan apa kata firman Tuhan yang kami dengar di hari ini. Biarlah kami tidak melihat situasi dan kondisi yang kami alami, tapi biarlah kami tetap berfokus kepada firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan, yang adalah rema bagi kehidupan kami. Sehingga kami percaya firman dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.